Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat media berbagi, dalam kesempatan kali ini kita mengenal fitur dan fungsi dalam aplikasi Pixellab. Pixellab adalah sebuah aplikasi edit foto sederhana yang berfokus pada kombinasi foto dan teks. Bisa foto, bisa dihiasi dengan teks, atau hanya teks saja. Sebelum kita review aplikasi Pixellab atau mengenal fitur dan fungsi di dalamnya, alangkah baiknya teman-teman support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian. Untuk mensingkat waktu, mari kita masuk ke aplikasi Pixellab. Sekarang kita mari langsung masuk ke inti pembahasan di review aplikasi Pixellab. Yang pertama, kita akan membahas soal sisi intercept atau penampilan aplikasi secara visual, tentang apa yang terlihat oleh mata kita. Tampak depan, aplikasi Pixellab mempunyai fungsi utama. Jika kita membuka aplikasi Pixellab, pertama kalinya kita akan menjumpai sebuah kanvas diffuse dan sebuah objek teks dengan label New Text. Menu-menu utama terletak di dua tempat, di atas dan di bawah. Kita bahas yang bagian atas terlebih dahulu. Di bagian ini terdapat barisan menu yang diwakili oleh beberapa icon shop, antara lain shop plus, icon disk untuk menyimpan, icon berbagi, kutipan, dan titik 3 horizontal yang membuat sejumlah menu ekstra tak ada border untuk memisahkan setiap masing-masing shop. Namun dari sisi visual, konfigurasi icon yang terlalu padat ini terlihat canggung dan kaku. Di bagian kanvas utama terdapat beberapa buah pilihan template yang seperti saya geser. Sayangnya hanya berjumlah 14 pilihan dan menurut saya desainnya juga kurang menarik. Kemudian di bagian paling bawah ada 5 buah menu utama yang seperti saya geser, yang diwakili kembali oleh icon. Masing-masing kegunaan shop nanti akan kita bahas di subfilter. Secara umum, interface aplikasi Pixellab terkesan kaku dan kurang menarik. Namun, bagi yang kurang suka dengan hal-hal yang rumit, aplikasi Pixellab jelas mampu memberikan kebutuhan untuk kita. Apalagi dari sisi fungsionalnya, aplikasi Pixellab terasa efektif dan efisien. Langsung ke fungsi utama ketimbang kita terlalu lama membahas banner dan border. Fitur sebuah aplikasi yang sebenarnya cukup sederhana. Aplikasi Pixellab mempunyai fitur yang sangat banyak dan tepat guna. Saya bilang tepat guna karena hampir semua fitur yang disediakan memanglah fitur yang dibutuhkan oleh pengguna, bukan fitur formalitas yang sebatas ada tapi tak mempunyai fungsi dan manfaatnya. Kita mulai dari pojok sebelah kiri. Ada icon pensil.
Icon pensil ini digunakan untuk memodifikasi teks. Di sebelah pensil ada gambar buku 2, itu fungsinya untuk mengcopy. Dan tulisan TT itu adalah untuk mengatur besar dan kecilnya tulisan atau teks. Sebelah TT, sebelah kanan TT ada gambar rotasi. Itu untuk merotasi tulisan. Sedangkan di bawah TT ada anak panah 4. Fungsinya adalah untuk mengatur keberadaan teks. Teks itu sudah benar-benar ada di tengah atau tidak. Di sebelah kanan anak panah 4 ada gambar cat. Fungsinya di sini adalah untuk mengganti warna tulisan. Color adalah hanya satu warna, sedangkan grade adalah warna gradien. Sedangkan di bawahnya lagi ada dua persegi. Untuk yang sebelah kiri itu fungsinya untuk menaikkan atau berada di atas, biar tulisan itu tidak tertutup oleh background. Sedangkan bagian kanan adalah di belakang gambar. Sebelah tombol pensil ada gambar sampah. Fungsinya adalah untuk menghapus suatu objek yang tidak kita butuhkan atau yang sudah kita buat tapi sudah tidak pas atau tidak cocok. Sebelah gambar sampah ada anak panah melengkung. Ini fungsinya untuk menggagalkan atau ketika kita menulis atau kita mendesain masih kurang pas, bisa dikembalikan titiknya. Sebelahnya lagi ada tombol plus. Ini fungsinya adalah menzoom ukuran kanvas kita agar kita lebih menyesuaikan ketika ada beberapa tulisan letaknya sudah pas atau tidak. Sedangkan sebelahnya lagi gambar kotak-kotak ini adalah fungsinya untuk mengetahui tulisan kita sudah benar-benar berada di tengah atau tidak. Sedangkan tumpukan 3 ini adalah fungsinya untuk bisa menggabungkan teks dengan background. Misal teks ini akan kita kunci, maka tulisan ini tidak akan bisa bergeser lagi. Kalau kita mau menggesernya, maka kita klik tombol tumpukan, baru kita buka. Tulisan ini akan bisa geser lagi. Sedangkan sebelah tombol kunci ada ikon persegi dengan pensil. Ini fungsinya untuk mengcopy tulisan, seperti tombol pensil yang ada di sebelah kiri. Dan kita geser ke tombol plus. Tombol plus ini yang pertama kita bisa memasukkan teks. Kedua, kita bisa crud data. Ketiga, bisa stiker. Pilihannya berada di sebelah kanan.
Selanjutnya kita tekan lagi, ada subs. Subs ini ada menunya. Pertama kita disajikan dengan persegi, baru kita klik tombol persegi yang berada di kanan. Kita bisa merubahnya, persegi tadi bisa menjadi bulat, bisa menjadi setengah lingkaran, bisa menjadi anak panah, bisa menjadi persegi tiga, bisa menjadi persegi, bisa bintang, bisa tanda love atau petir, sesuai dengan keinginan kita. Kalau sudah merasa sesuai dengan pilihan kita, maka kita tekan tombol checklist. Di sebelah kanan tombol plus ada seperti kaset. Ini fungsinya kita save project ketika kita mendesain dan belum selesai. Di bawahnya ada save as image. Ini adalah untuk menyimpan desain kita ke galeri. Di sebelah kanan tombol ini ada titik 3, ini adalah share, di mana kita bisa membaginya ke galeri langsung atau bisa kita share ke Facebook, ke Twitter, ke G+, ke WA, ke Instagram, dan lain-lain. Kutipan ini adalah biar kita tahu saja ya, tidak begitu banyak fungsinya. Terus titik 3 di sebelah kanan ini adalah untuk mengatur ukurannya. Cara mengaturnya adalah kita klik tombol 3 ini, kita masuk ke image size. Nah, di sini kita diberi beberapa pilihan. Kostum seperti tampilan awal, sekuat untuk logo, project picture sekuat, YouTube channel banner, YouTube thumbnail, Facebook cover art, Google Plus cover foto, dan Twitter. Kalau sudah kita memilih salah satu, tampilannya seperti ini, baru kita oke. Ini adalah fitur yang ada di aplikasi Pixellab bagian atas. Sedangkan yang bagian bawah ada bulatan 3 ini adalah kita memilih template yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixellab. Kita bisa memilih salah satu atau tidak, tergantung kita. Misal kita memilih yang ini, akan seperti ini. Tapi di sini tulisannya bisa kita hapus. Sesuai dengan selera kita, atau saya kembalikan dengan tanda anu. Selanjutnya gambar A di sebelah lingkaran 3, kita klik. Ini fungsinya kita bisa mengedit tulisan yang sudah ada. Kita bisa sesuaikan dengan tulisan yang akan kita ketik. Misal saya ketik nama channel saya, media berbagi. Kita oke. Nah, ini bagaimana caranya biar jadi satu barisan, maka kita panjangkan seperti ini. Di sebelahnya delete sama, dan untuk di bawahnya pensil ada copy. Kita bisa menggandakannya. Di sebelahnya lagi to font, kita klik sama. To back adalah ke belakang, dan possession ini adalah menggeser secara perlahan-lahan ke kanan dan ke kiri. Kalau sudah, kita bisa tekan tanda checklist. Atau di sini juga bisa ke atas
ke bawahnya tidak ada, bawahnya manual, menyesuaikannya ke atas. Kita checklist. Selanjutnya relative possession, ini otomatis berada di tengah ketika kita mengklik di yang tengah-tengah ini. Bisa geser ke samping kiri ketika kita mengklik anak panah ke samping kiri, samping kanan, atas, dan bawah. Kalau sudah merasa pas, baru kita checklist. Size ini adalah untuk membesarkan tulisan. Bisa kita besarkan, kita checklist, dan kita sesuaikan. Edit ini adalah menggeser ke samping kanan dan ke samping kiri. Link padat adalah memanjangkan seperti ini. Kita checklist. Kalau sudah, kita kembali ke color. Ini adalah mewarnai. Kalau kita klik color, hanya satu warna, sedangkan kalau kita klik gradient, maka kita bisa memberikan warna yang sedikit menarik, lebih dari satu. Kita checklist, baru kita tekstur. Ini adalah memberikan warna dengan gambar. Misal kita klik, kita pilih, misal kita pakai warna ini, kita checklist lah, warnanya akan seperti ini. Kita enablekan, warnanya sedikit lebih menarik dari yang pertama. Kita checklist. Selanjutnya kita masuk ke option. Ini adalah memberikan bayangan, seperti ini, menyatukan tulisan dan background. Kita checklist. Kalau sudah, rotasi, kita bisa merotasinya sampai di mana, tergantung selera kita. Kalau sudah, bisa kita checklist. Kalau tidak sesuai, bisa kita silang. Masuk ini memberikan efek seperti ini. Misal kita enablekan, tulisannya akan terpotong oleh garis yang sudah kita buat. Ini masih kita bisa menyesuaikannya sesuai dengan selera kita. Kalau kita sudah pas, kita checklist. Selanjutnya font ini merubah model tulisan. Font yang di sebelah kiri ini adalah font yang sudah disediakan oleh aplikasi Pixellab. Sedangkan my favorite adalah kita mendownloadnya di Google. Banyak font-font yang belum tersedia, bisa kita ambil. Kalau kita coba kita memilih yang ini, kita oke, maka akan berubah seperti ini. Huruf B ini adalah memberikan ketebalan huruf atau tulisannya ingin sedikit miring atau diberi garis seperti ini. Kalau saya lebih memilih yang ini, lebih menarik. Kita checklist. Selanjutnya kita masuk groove. Groove ini memberikan lengkungan kepada tulisan atau memberikan lingkaran. Bisa setengah lingkaran penuh, bisa tidak, tergantung selera kita masing-masing. Kalau tidak jadi, bisa kita silang. Text background ini adalah memberikan background kepada tulisan, seperti ini. Sampai di mana tergantung selera kita. Bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa ke atas, bisa ke bawah. Bottom ke bawah, top ke atas, ring pad ke samping kiri kanan. Radius ini adalah memberikan efek saja ya. Kita silang. Selanjutnya alergi ini adalah tulisan kita berada di
di tengah atau di rata samping kiri, samping kanan ketika juk ini kita aktifkan. Nah, seperti ini kita checklist atau kita silang tergantung kita. Selanjutnya space, ini adalah jarak antara huruf satu dengan huruf ke berikutnya. Nah, kalau sudah kita sesuaikan, kita taruh di, karena ini tadi yang ini ya, kita kembalikan semula di alergi. Masuk ke line speed, ini adalah sedikit meninggikan. Nah, seperti ini. Silang. Masuk stop. Stop ini memberikan efek kepada tulisan. Mau seberapa ini, kalau saya menyarankan kita kalau memakainya adalah di 11 ke bawah. Kalau sudah, kita bisa menggantinya background hitam putih, terserah kita. Kalau gradient, nah seperti ini, baru kita checklist. Saldo sama, saldo itu memberikan efek tulisan. Nah, seperti ini, ke samping kiri, samping kanan, bawah, atas. Kalau sudah merasa cukup bisa kita silang, kalau tidak jadi bisa kita silang. Kalau tidak jadi kita silang, kalau jadi kita checklist. Sorry tadi salah. Ini shadow, ini juga hampir sama, bisa memburamkannya dengan blur radius seperti ini. Kalau offset X adalah menggeser warna awan. Seperti ini. Kalau merasa cukup bisa kita checklist. Kalau belum, kita atur lagi. Terus emboss. Emboss ini memberikan sedikit potongan kepada tulisan. Lanjut ke 3D. Ini memberikan efek tulisan kita membalik seperti ini. Kalau kita geser di X-axis, kalau di Y-axis adalah samping kanan dan samping kiri. Kalau berikut 3D teks, ini memberikan efek tulisan kita. Sorry, kita kembalikan aja ya. Kita masuk lagi, kita aktifkan tulisannya sampai di 3D. Nah, ini tulisannya bisa kita atur lagi efeknya. Kita scroll ke bawah, kita X rotasi adalah ke samping, ke atas dan ke bawah. Y rotasi adalah samping seperti ini, dan X rotasi adalah berputar. Misal seperti ini, kita checklist. Selanjutnya 3D shadow adalah memberikan bayangannya. Ini kita geser biar seperti ini. Blur sedikit buram dan lebih tajam. Kita checklist. Selanjutnya protection atau huruf I, nah memberikan bayangannya ke bawah seperti ini. Kita checklist ke tengah. Nah, ini bisa kita masukkan stiker seperti keterangan yang awal. Untuk import adalah mengambil gambar dari galeri. Draw adalah memberikan efek ya, kalau ada salah satu tulisan yang kita aktifkan. Kita batal.
sama, siapa Sprite sama, Albo sama. Nah, ini transparan maksudnya adalah backgroundnya kita hilangkan. Size adalah mengatur ukuran, dan yang ini adalah memberikan efek sedikit kurang, kontras, lebih kontras lagi. Cukup sekian kita review pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial kalian agar channel YouTube ini cepat berkembang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.